Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara, bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan bahagia dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Saya Elsa, senang sekali bisa berjumpa dengan kalian melalui salah satu program Swarga Loka yang berjudul SEDEP, seputar dialog administrasi kependudukan. Di episode hari ini kita akan membahas tentang Customer Relationship Management atau yang biasa kita singkat dengan CRM. Nah, di episode hari ini Sobat Swarga Loka dan juga Madu TV Nusantara perlu tahu dulu nih bahwa adanya CRM itu bertujuan untuk menjaga hubungan dengan customer supaya pelayanan bisa berjalan dengan baik sehingga para customer bisa merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Nah, sama halnya dengan CRM yang ada di Dispenduk Capil, mereka ini bertugas untuk melayani dan memperhatikan masyarakat, responsif, tepat waktu, dan tentunya harus bisa memberikan informasi-informasi yang tepat dan mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, pada hari ini kita sudah bersama dengan narasumber-narasumber yang hebat yang pastinya sudah menguasai tentang dunia CRM khususnya di Dispenduk Capil Kota Surabaya. Nah, hari ini sudah ada Mbak Nia dan juga Mas Rosi. Mungkin bisa halo kepada para penonton Sobat Swarga Loka dan juga Madu TV Nusantara. Iya, mungkin bisa perkenalan dulu Mas Rosi dan Mbak Nia. Ya, perkenalkan Sobat Capil, saya Rosi. Jadi saya bertugas di CRM untuk saat ini. Mbak Nia? Perkenalkan saya Nia, saya juga bertugas di CRM untuk saat ini. Ya, siap. Terima kasih sudah hadir Mas Rosi dan Mbak Nia. Terima kasih Kak Elsa. Ya, berbincang-bincang terkait CRM. Nah, mungkin kita bisa tahu dulu nih Mas Rosi dan Mbak Nia terkait dasar-dasar CRM itu, definisi dari Mbak Nia maupun Mas Rosi itu apa sih? Ya, jadi seperti yang Kak Elsa sampaikan di awal tadi, jadi Customer Relationship Management. Jadi kita itu menjaga hubungan dengan customer, di mana customer adalah warga ya. Jadi warga apabila ada kebingungan, ada ingin yang disampaikan, keluh kesah yang disampaikan, itu mereka nggak usah bingung kemana. Jadi bisa melalui kita. Jadi nanti menghubungi kita, nanti kita bantu untuk menyelesaikan apa yang menjadi keluh kesah mereka, apa yang menjadi pertanyaan dari mereka, kayak gitu. Ya, kalau dari Mbak Nia? Sama sih untuk yang dijelaskan sama Mas Rosi, karena kami kan juga telah di CRM, kalau memang ada keluhan bisa lewat CRM yang terbagi, ada call center, ada DM melalui Takonduk Capil, ada email di Dispenduk juga, dan juga ada Twitter. Jadi kalau ada keluhan bisa melalui media-media tersebut. Baik, jadi buat Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara yang biasanya memiliki berbagai pertanyaan nih, nah yang biasa menjawab itu adalah bagian dari CRM ya Mbak Mas. Ya, jadi kalau misal dari CRM itu sendiri, itu biasanya melakukan pelayanan seperti apa lagi sih Mbak dan Mas? Ya, jadi kita mengolah informasi yang ditujukan ke kita, dalam artian mengolah pertanyaan-pertanyaan dari warga atau mengolah keluh kesah atau komplain, bahkan komplain itu dari warga. Contohnya saya sudah tua mau ngurus akte kelahiran bagaimana, itu kalau bingung bisa tanya ke kita, dan kita banyak media yang kita punya. Jadi bisa telepon, kalau pengen ngobrol bisa telepon, kalau pengen chattingan bisa DM ke Instagram kita, kayak gitu. Siap. Kalau dari Mbak Nia sudah berapa lama Mbak bekerja menjadi CRM di sini? Gabung ke CRM awal 2021. 2021. Sedangkan Mas Rosi? Sebenarnya kalau saya itu udah bergabung dari Dispenduk Capil dari tahun 2011 ya. Wow. Dari tahun itu saya dulu awal-awal juga sudah mengelola pertanyaan yang ada di website. Kalau dulu cuma website. Nah, sepanjang berjalannya tahun, di akhir tahun 2019 ini mulai dibentuklah khusus, jadi bidang khusus yang menangani masalah itu, dan dari bidang itu banyak fasilitasnya. Jadi kalau kita menyebutkan ada istilahnya omni channel ya. Jadi di dalam omni channel itu kita bukan lagi menjadi call center, kita menjadi kontak center. Jadi selain ada telepon, kita ada Instagram, ada Twitter, ada email, terus kalau dulu itu kita juga ada namanya WhatsApp bot. Jadi
menangani ini apa otomatis Ya, pesan jawab. otomatis. Ya, pesan Iya. otomatis. Jadi yang jawab mesin bukan kita. Iya. Cuma lebih maksimal lagi enak lewat telepon karena langsung ngomong. Jadi pertanyaannya itu lebih menjurus. Jadi kembali lagi pertanyaan Mbak Elsa. Jadi kalau untuk masuk CRM-nya itu saya dari tahun 2020. 2020, wah Iya. cukup lumayan lama gitu ya, Iya. dari awal COVID ya seperti itu. Kalau misalnya dari lamanya waktu sudah menjadi CRM ini, pastinya ada banyak banget cerita-cerita suka maupun duka gitu ya Mbak Mas. Iya. Nah, mungkin boleh nih diceritain ke Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara, apa sih suka dan duka yang dirasakan? Mungkin boleh deh duka-dukanya dulu, nggak enaknya dulu. Mungkin dari Mbak Nia. Kalau enggak enaknya itu gimana ya? Ya banyak sih ya. Cuman kalau orang kan kalau by phone kan mungkin terkendala juga susah masuknya. Karena kan memang untuk call center kami cuma ada 4 orang. 4 orang. Dan telepon kan seluruh Surabaya, bahkan yang Iya. dari luar Surabaya buka telepon banyak selain Surabaya. Jadi orang masuknya kan kalau telepon kok nggak ada yang ngangkat ke apa? Ketika nyambung udah keduluan marahnya. Iya. Udah marah karena nggak nyambung, giliran nyambung, masalahnya kok belum selesai, kok dibatalkan apa. Jadi dukanya itu lebih ke Dimarahi. kalau memang terkait pengajuan orang tersebut, itu sih. Iya. Kalau sukanya, Mas Rosi? Kalau sukanya, kalau saya sih dari feedback dari warga itu sendiri. Jadi kalau sudah komplain terus dia merasa puas dan senang, itu hati itu ikut senang. Jadi sempat dulu ada warga, satu keluarga itu ada bapak, ibu sama anaknya yang bingung mau mengurus akta perkawinan pada waktu itu. Nah, terus ke sini itu mukanya itu udah murung gitu, murung, sudah kelihatan banyak pertanyaan yang ada di kepala gitu. Terus begitu kita jelaskan kalau pendaftaran perkawinan cukup online, jadi nggak usah datang. Nanti kalau sudah pendaftaran secara online juga, nanti pencatatan perkawinannya juga nggak perlu datang ke sini karena si suami kan dari Bali waktu itu. Jadi si istri itu Surabaya, si suami Bali. Karena online nggak perlu datang ke sini. Loh, terus lewat apa? Lewat Zoom. Terus kalau aktenya itu deh, ya nanti tinggal ditulis aja. Loh, gitu aja? Iya, gitu aja. Terus satu keluarga, walah mudah ya. Nah, di situ satu keluarga menjadi tersenyum. Saya juga ikut tersenyum. Jadi saya nyanyi di situ. Apalagi dulu saya sempat menangani juga orang OA, jadi si istri Indonesia OA tanya juga permasalahan, saya jawab dan itu puas. Dan saya sampai ditulis di ini laporannya yang kalau ada di Pemkot ada wargaku ya, ditulis di wargaku, saya terima kasih kepada Mas Rosi kayak gitu, bacanya ikut seneng ya. Iya, oh berarti pelayanan saya nggak sia-sia. Iya, betul. Ya, gitu. Jadi kalau dukanya itu lebih ke harus bersabar karena masyarakat itu pasti banyak banget responnya, nggak selamanya bisa sabar juga, makanya itu customer CRM ini harus lebih bersabar dari masyarakat. Dan senangnya tentunya kalau misalnya warga senang, CRM pasti ikut senang gitu. Benar, ya, Mas. Nah, kalau selain dari cerita suka dan duka, pasti ada nih selama setahun 2 tahun ini kejadian-kejadian yang lucu atau mungkin unik atau nggak menarik gitu dari warga, mungkin memberikan respon-respon yang membuat kita itu jadi teringat gitu ya, ada hal uniknya gitu. Mungkin ada nggak hal-hal lucu nih selama jadi CRM di sini gitu? Oh ya, baru-baru ini. Jadi kebetulan Mbak Nia ini juga mengelola Instagram ya, kita mengelola Instagram. Itu kalau ada pertanyaan yang agak sulit, kita share ke teman-teman. Jadi ini loh ada pertanyaan ini gitu. Ya apa ya, ditanggapin dulu. Loh, ini kok namanya Ciputra Waterpark ya gitu. Loh, kok aneh namanya Ciputra Waterpark. Terus kita ladeni, masih bukan kita ladeni. Kita tanggapin. Akhirnya mengerucut kok agak aneh ya, nggak nyambung ya. Agak lain. Tanyanya apa, jawabnya apa. Iya, terus akhirnya dia mengaku sendiri. Saya barusan keluar dari rumah sakit Menur gitu. Oh ya. Ya pantas gitu. Terus tapi kita juga nggak puas sampai situ. Jadi takutnya ini memang beneran orang iseng atau apa gitu ya. Kita tanyai
mau tanya apa, KIA punya, KIA punya, coba sih dibutuhkan kayaknya, oh ya, dari situ kita tahu alamatnya di mana kan. Nah kita takutnya si anak ini kenapa, jadi kita nggak hanya menjawab pertanyaan aja, kita juga care sama si anak ini, takutnya kenapa, apalagi dia bisa menggunakan sosmed juga ya. Jadi kita sampai ada tim sendiri yang terjun ke lapangan itu untuk memastikan bahwa jadi untuk memastikan bahwa si anak ini baik-baik aja, jangan sampai takut kenapa ya, terus sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi kita itu care-nya sampai segitu. Jadi ada tim yang datang cross check dan memang benar, memang ada sedikit ya kayak gitulah. Iya. Wah, jadi memang CRM ini betul-betul melakukan pelayanan kepada siapapun dan tidak memandang dari suku, etnis maupun ras dari manapun. Seperti itu. Ya, jadi warga tanya siapapun dia pasti kita jawab. Pasti kita jawab gitu ya. Nah, mungkin itu adalah suatu hal yang menantang gitu ya, suatu hal yang menantang, dan mungkin nggak hanya itu, mungkin ada beberapa hal lagi yang membuat pekerjaan ini adalah suatu profesi yang menantang. Kalau misal dari Mbak Nia menjadi CRM ini, hal apa sih yang membuat Mbak Nia ini merasa tertantang menjadi seorang CRM gitu? Apa yang membuat tertantang? Kalau di CRM, sebenarnya bukan mentantang ya. Cuman kan kalau kita akan kerja di CRM, kita ditaruh di CRM, setidaknya kan paling enggak kita tantangan buat kita harus mengetahui semua pelayan yang ada di sini. Oh iya. Kalau kita ada di satu individual, kan kita fokusnya cuma di itu aja. Kalau di CRM enggak, tantangannya di CRM tiap hari selalu mencari tahu apa yang terbaru. Oh iya, dari kantornya. Dari kantor tersebut. Itu tantangan sih buat CRM sendiri. Karena kalau kita telat, kita ketinggalan, pasti informasinya tidak akan sama. Betul. Karena pelayanan kan juga ada, untuk informasi kan ada sendiri loketnya. Kalau kami kan memang untuk pelayanannya tidak terlihat, bukan informasi yang langsung berhadapan dengan warga. Iya. Jadi memang tantangannya memang lebih sering untuk cari informasi itu sendiri. Iya, mencari informasi supaya informasi yang disampaikan ke masyarakat nggak sampai salah. Betul. Seperti itu. Kalau dari Mas Rosi? Sama seperti yang disampaikan Mbak Nia. Jadi tantangan kita itu yaitu kita harus selalu update informasi. Dan juga yang bikin suka di CRM itu kita nggak jenuh bekerja ini. Kenapa? Karena tiap hari kasus kita beda. Iya. Jadi kita menangani dengan orang berbeda, dengan kasus berbeda, dan kasusnya macam-macam. Jadi mungkin hari ini ada inovasi ini, besok inovasinya baru lagi. Iya. Dan kita juga dituntut supaya update informasi itu jangan sampai kita salah untuk memberikan informasi. Betul. Kalau dari melihat sisi atas kerja gitu ya, tadi harus terus-terusan menggali informasi terbaru dan terupdate. Mungkin ada nggak sih Mas dan Mbak aspek-aspek kinerja yang dimiliki oleh CRM di Dispenduk Capil? Iya, ada. Jadi tentunya yang pertama ya aspek SDM itu. SDM kita diri sendiri. Jadi kita itu pertama kita harus mengetahui informasi. Jadi orang kalau telepon ke kita menganggap kita yang lebih tahu. Nah, karena orang kita udah tahu, ya kita harus wajib mengetahui apa yang harus kita ketahui. Jadi semua produk mengenai Dispenduk Capil ini kita harus menguasai supaya warga paham, supaya warga itu nggak sampai miss informasinya. Kemudian juga dari SDM itu sendiri kita harus berlatih terus untuk menjadi sabar. Jadi kalau ada telepon kita dengarkan, kita care, kita perhatikan, terus jangan sampai tersulut emosi. Ya, kalau sudah nanti kita jelaskan. Jadi kalau saya ada warga yang emosi, ya saya diam aja. Saya menganggap mereka marahnya ke Dispenduk, bukan marah ke saya gitu. Nah, jadi jangan seperti itu. Berarti marahnya di Dispenduk. Berarti aku harus punya solusi untuk orang ini gitu. Nah, kalau ada pertanyaan itu, terus yang pertanyaan saya tanyakan nomor permohonannya berapa? Ya, dari situ saya akan gali. Oh, permohonannya ini. Oh, asal syaratnya ini nih. Akhirnya bisa menentukan kesimpulan, saya informasikan apa yang menjadi kendala dia. Jadi kayak gitu. Terus selain SDM juga ada aspek dari sistem dan juga hardware-nya. Jadi alhamdulillah dari kantor itu juga didukung. Dari secara sistem kita dibuatkan seperti aplikasi omnichannel. Di sana ada
gabungan dari sosmed, ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube, terus ada email, kemudian ada telepon. Jadi kita tahu hari ini itu yang telepon ada berapa kayak gitu. Terus sama kantor juga disiapkan hardware yang paling nggak memenuhi lah untuk call center. Jadi semoga kedepannya juga dari kantor juga lebih mendukung lagi. Karena apa? Karena yang kita layani itu warga melalui pulsa ya. Jadi kalau kita buka gini, sebentar Pak, agak lemot ya, bentar Pak ya. Gitu juga nggak enak gitu ya. Jadi kita harapkan dengan perangkat yang baik, kita harapkan pelayanan ke warga juga cepat. Oh iya Pak, oh iya. Jadi kita itu menyala telepon sambil tangan itu gerak. Iya, jadi kita ada headset. Jadi ada headset. Jadi halo, sama saya Elsa kayak gitu ya. Oh ya Ibu, bisa nurunin nomor nicknya berapa? Habis itu kita nyaman itu gerak. Kita masukkan ke data permohonan. Jadi sebelum dia membilangkan permasalahan dia, kita paling nggak sudah siap. Oh dia ini mengurus ini. Oh yang tanggal. Iya. Yang jadi kalau warga udah bicara 10 kata, kita harus siap 100 kata. Iya. Jadi siap menjelaskan. Oh, kita lihat. Oh, ini permohonan ini terbaru, dia pengajuan tanggal ini, terus kita buka. Jadi dia sambil menjelaskan, kita tahu kronologinya. Oh, gini kayak gitu. Jadi dua aspek itu yang menurut saya yang penting, itu SDM, sistem atau hardware-nya itu. Iya, jadi kalau misal dari penjelasan Mas Rosi ini, sosok dari CRM itu harus betul-betul bisa multitasking tadi ya. Multitasking, sambil telepon, harus sambil mengetik, dan juga harus memikirkan bagaimana solusi untuk dari pelanggan ini. Iya, apalagi kalau warganya marah ya harus sabar. Harus sabar. Iya, ucapan maaf. Kalau misalnya dari Mas Rosi dan Mbak Nia nih, kalau misalnya pernah nggak sih merasa kayak udah mungkin lelah sekali karena setiap hari harus menghadapi warga-warga yang tidak selamanya ya tadi ya ada marah-marahnya gitu, dan solusi dari Mbak Nia maupun Mas Rosi seperti apa sih ketika mungkin sudah lelah gitu ya, apalagi kalau udah siang, sore, udah dari pagi kerjanya, tiba-tiba harus dengerin terus warga-warga marah. Kalau dari Mbak Nia sendiri itu gimana menyelesaikan diri supaya menyesuaikan dengan warga yang sedang marah seperti itu? Kalau marah sih lebih didengarkan dulu ya. Didengarkan. Kalau saya pribadi, saya dengarkan dulu sampai selesai ngomong. Yang jelas saya tahu dulu ini masalahnya apa. Seperti yang dijelaskan Mas Rosi, selagi orangnya ngomong, kita cari solusinya. Kita lihat di komputer, oh ternyata ini. Jadi orangnya marah, diselesain aja dulu. Mau marah-marah yang nggak usah dipotong, biarin. Setelah orangnya marah, selesai, gantian saya ngomong ya Pak, saya jelaskan. Setelah saya jelaskan, selesai, pasti kalau memang orangnya, ya orang kan beda. Ada yang, ternyata saya yang kurang, oh ternyata ini. Dan memang kalau memang kesalahan dari pihak kami sendiri, karena kan memang kami juga ada tim yang ada di kelurahan ya. Jadi kita selalu arahkan bagaimana caranya biar orang ini masalah cepat selesai. Kita koordinasi dengan teman-teman yang stay di kelurahan. Jadi biar masalahnya ini nggak gantung. Jadi nggak cuma ditunggu aja Pak, ditunggu aja enggak. Jadi kita selesaikan, kita koordinasi dengan teman-teman di kelurahan. Nanti kalau 2-3 hari, kita pasti selalu kasih waktu. Nanti 2-3 hari Bapak cek kembali di tanda terimanya atau di akunnya Bapak kalau online. Kalau memang enggak bisa kembali telepon, nanti kami bantu follow up-an kembali. Jadi gimana caranya buat mereda orang itu biar enggak semakin marah. Enggak semakin marah. Kalau dari Mas Rosi? Ya, jadi kalau itu waktu ada orangnya ya, kalau selesai itu kita itu jangan sampai terbawa suasana kan. Kalau kita dimarahi terus kita kayak sedih gitu, minimal orang juga ikut sedih gitu kan enggak ya. Jadi begitu kita ada yang marah-marah, terus ada warga lagi, kita harus fresh lagi. Nah kalau seumpama masih ada jeda, itu kalau saya sendiri, saya pribadi ya, itu saya berdiri ke toilet. Jadi ke toilet. Paling nggak jalan lah, jalan. Jadi ambil biar fresh gitu, jalan gitu. Kalaupun nggak bisa ke toilet, ada warga yang datang, saya langsung nemuin orang warga datang. Jadi kalau di telepon itu dimarah-marah gitu kan, udah sampai mentok jedok, sampai bikin jangan sampai mood kita down ya. Kalau mood kita down, saya kalau nggak jalan ke toilet, ambil biar pikiran fresh, kalau gitu menemuin warga, ngobrol sama warga, terus kita biar lupa kalau orang Jawa di selingno gitu ya, ya di nganu
diselingin pemikiran kita, bertemu sama tatap orang, terus baru nih angkat telepon lagi ya. Iya, jadi seorang CRM juga harus tahu cara-cara untuk mengontrol emosi diri Iya, sendiri benar, seperti mengontrol itu. emosi. Karena warga itu macam-macam. Iya. Yang menjadi tantangan kita itu apabila warga itu yang pertama bukan pemohonnya sendiri. Iya, jadi berdasarkan orang lain gitu ya, melalui Iya, orang yang lain. datang itu orang lain atau yang telepon itu orang lain, dan orang lain itu mengancam. Nah, itu yang bikin kita down sebenarnya. Sebenarnya untuk nggak perlu mengancam lah, pasti kita bantu. Jadi saya akan laporkan ke sini, saya akan laporkan ke sini, saya laporkan ke sini, kayak gitu. Iya. Padahal kita sebenarnya ya ingin membantu. Tapi kalau sampai mengancam itu kan bagaimanapun kan kita akan terbawa suasana, Iya. agak down kayak gitu Iya. kan. Nah, biar moodnya baik lagi, kita yaitu menyelingkan pikiran, Iya. bisa jalan ke toilet atau ya kalau saya menemui ini customer warga gitu. Baik. Kalau misalnya mendengar tadi penjelasan terkait pelayanan nih, sobat, pelayanan yang ada di Dispenduk Capil ini, apakah ada gitu ya inovasi-inovasi ke depannya, khususnya di divisi CRM ini, untuk aspek pelayanannya kepada masyarakat? Oh ya, kalau untuk divisi CRM ya, inovasinya itu ke depannya kita ini lagi dirancang yang saya sampaikan tadi untuk perbaikan chatbot WA itu. Chatbot WA. Iya, itu lagi dirancang saat ini. Jadi sementara untuk warga untuk ingin pertanyaan teks itu bisa DM atau ke email. Itu nanti kita balas. Tapi kalau untuk Dispenduknya banyak inovasinya. Apa aja itu, Mas? Ya, jadi supaya pelayanan kita dekat dengan masyarakat. Iya. Jadi selain kelurahan itu yang buka pelayanan di Balai RW, terus sebenarnya Dispenduk Capil juga punya yang namanya Kampung Kalimasada. Kalimasada. Ya, RT Rintisan Kalimasada, kawasan lingkungan masyarakat sadar administrasi kependudukan. Nah, di situ RT yang bergabung dengan kita itu kita latih supaya bisa mengoperasikan aplikasi dari Dispenduk. Jadi aplikasi yang awalnya dipegang oleh kelurahan, RT juga punya. RT juga Ya, punya. selain dari RT, agar lebih dekat lagi dengan masyarakat, kita juga menggandeng Vaskes Kesehatan. Vaskes Kesehatan. Di situ Vaskes Kesehatan ada yang dari Puskesmas, ada yang dari bidan, ada yang dari rumah sakit. Nah, kebetulan baru kemarin ada rumah sakit yang baru bergabung juga di kita. Ya, jadi kita membuka diri yang mau bergabung dengan kita welcome. Kita sangat senang sekali dibantu untuk pelayanan keluarga. Jadi kemarin itu ada rumah sakit baru, Rumah Sakit Upaya, bergabung untuk menjalin kerjasama dengan kita pemanfaat aplikasi administrasi kependudukan. Nah, di sana kita karena rumah sakit kita memberikan akses untuk akte kelahiran sama akte kematian. Jadi kebetulan kemarin juga ada yang melahirkan juga. Jadi istilahnya lahir procot oleh akte kayak gitu ya. Jadi dia melahirkan di rumah sakit, terus kita bantu juga pengurusannya di sana melalui adminnya Rumah Sakit Upaya itu. Setelah didaftarkan nggak lama akte sama kakaknya sudah jadi dan kita serahkan ke pasiennya. Pasiennya senang waktu itu. Wah, ini katanya ya, saya habis pindah dari kota ini nih, nggak seperti ini pelayanan. Nah, di situ kita dengar juga senang sekali. Iya. Jadi selain ada pelayanan di kelurahan, ada juga RT Kalimasada, ada juga bidan, puskesmas, rumah sakit. Dan ada juga yang baru ini juga bukan baru sih, cuma sekarang lagi naik daun lagi, itu pelayanan di sekolah. Di sekolah? Iya, jadi di sekolah itu kita kasih username sama password admin sekolah itu supaya bisa pengurusan akte kelahiran sama kartu identitas anak di situ. KIA? Iya, KIA di situ. Jadi banyak kalau inovasi dari kita. Inovasinya ada banyak jadi sekali ya? mendekatkan diri kepada warga. Iya. Selain dari sosmed juga kan tadi. Iya, informasi dari YouTube dan lain-lain. Ya, jadi sobat, banyak sekali pelayanan-pelayanan yang sangat memudahkan bagi warga untuk mendaftarkan atau mengurus administrasi kependudukan. Jadi, bagi sobat harus terus-terusan mencoba dan juga untuk menggunakan layanan yang ada di CRM ini. Nah, mungkin dari Mbak Nia bisa diberikan informasi kepada sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara, gimana sih sanksi atau enggak apa yang akan terjadi ketika warga ini enggak sadar dan pada akhirnya tidak mendaftarkan diri pada data kependudukan. Kalau untuk sanksi,
terkait seperti data kependudukan, ketidakpunyaan akte kelahiran ya. Iya, Kalau sekarang kan semua kan butuh akte, betul. mau sekolah akte, mau ngurus paspor apapun juga akte. Jadi kalau untuk akte memang ada sanksi, lebih dari 60 hari ya Mas. Ya, lebih dari 60 hari. Bayi lahir lebih dari 60 hari kerja, bukan 60 hari di tanggal ya, 60 hari kerja. Jadi nanti ada denda 100.000. Sampai dewasa pun dendanya tetap tidak akan berubah, Iya. tidak ada nambah. Kalau untuk sanksi lain, kalau terkait sudah 17 tahun dan tidak memiliki KTP, dia belum pernah perekaman, itu nanti datanya bisa terblokir dari pusat karena dianggap datanya tidak aktif. Kan banyak yang sudah dewasa tapi tidak mempunyai eKTP, Iya, merasa sudah punya KTP yang laminating yang dulu itu ya, Iya. laminatingan. Itu dirasa dia sudah cukup, padahal itu sudah tidak berlaku, sekarang harus eKTP. Kalau sanksinya sih bukan sanksi, cuma memang datanya nanti akan terblokir. Itu beberapa kalau memang tidak mematuhi peraturan untuk kependudukannya sih. nah, baik sobat, itulah beberapa cerita-cerita yang sudah kita dapatkan dan tentunya sangat menarik ya untuk didengarkan lagi. Jadi gak hanya itu saja, jadi kita saat ini harus break sejenak begitu ya, dan jangan lupa untuk kita lanjut di segmen berikutnya karena masih akan ada banyak lagi cerita-cerita menarik dan informasi yang penting bagi sobat Suarga Loka dan Madu TV Nusantara. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Halo Sobat Suarga Loka dan Madu TV Nusantara, masih bersama saya Elsa di program Sedep seputar dialog administrasi kependudukan. Nah, kali ini juga masih sama dengan Mbak Nia dan juga Mas Rosi. Buat teman-teman ada informasi, jadi di sini akan ada sesi tanya jawab bagi sobat-sobat di rumah ataupun dimanapun kalian berada bisa bertanya melalui nomor di bawah ini, silahkan dihubungi. Baik, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Suarga Loka dan Madu TV Nusantara, boleh nih kita lanjut diskusinya ya Mbak Mas? Boleh. Ya, jadi dari kantor Dispenduk Capil sendiri, apakah ada dukungan-dukungan maupun bantuan untuk meningkatkan kinerja dari CRM sendiri? Oh ya, tentunya ada. Jadi untuk dukungan meningkatkan dari RM itu kita dipanggilkan narasumber. Jadi untuk melatih SDM kita. Jadi ada narasumber yang datang ke sini untuk melatih kita bagaimana kita harus menjawab dari warga, terus bagaimana kita harus mengelola sosmed seperti itu. Dan nggak cukup itu, kita juga di Dispenduk Capil mengadakan studi banding dengan call center lain. Kebetulan yang dimuat di koran, di berita itu ada call centernya Juanda, itu call center terbaik. Pada waktu itu kita datang ke sana untuk belajar dan nggak cukup sekali, jadi kita 2 kali karena kita nggak boleh kosong ya, jadi sebagian berangkat di rolling, jadi sebagian berangkat, yang belum sebagiannya lagi berangkat, jadi kita 2 kali ke sana untuk belajar sebaik call centernya Juanda. Jadi di sana itu juga diajari untuk bagaimana aplikasi mereka yang digunakan, bagaimana cara mereka menangani handle dari masalah. Dan ilmu yang dari mereka kita juga akan terapkan di sini. Baik, meskipun sudah lama menjadi seorang CRM, tetap butuh pelatihan ya. Tetap saja butuh pelatihan. Kemudian kalau dari Mbak Nia, apa sih Mbak kriteria kita kasih tahu nih ke Sobat Suarga Loka dan Madu TV Nusantara, kriteria untuk menjadi seorang CRM? Kriteria khusus sih enggak ada. Cuman kalau dari anggota CRM sekarang ya humoris. Nomor salah satunya. Karena kalau nggak ada yang humoris, kita sepaneng kerja di CRM, emosi terus bawaannya. Jadi lebih ke humoris sama tidak capek untuk mencari tahu untuk informasi-informasi terbaru tadi. Yang jelas sih dia bukan sok bisa atau apa. Yang jelas harus benar-benar mengetahui semua pelayan yang ada di Dukcapil dan bagaimana cara mencari solusinya. Itu sih kalau di CRM. Ada tambahan? Ya, jadi mungkin salah satu kriterianya juga sama seperti yang Mbak Nia sampaikan, itu kita harus nggak lelah
nggak harus berhenti, harus puas untuk saya sudah tahu, saya sudah enggak. Jadi kita tetap menggali informasi apa ada update ke teman-teman. Jadi kita ada bidang Capil sama pendaftaran penduduk, kita selalu tanya ke mereka apa ada update. Kalau ketemu pas jam istirahat atau pas lagi sholat, apa ada update, kita gali informasi. Kalau semuanya kita ada informasi, nanti kita share ke teman-teman. Jadi kita ada grup sendiri ataupun bahkan di ruangan itu kita langsung ngomong. Jadi oh ini ada inovasi ini ya, kita berbagi di sana. Jadi sehingga kita sesama teman-teman CRM itu informasinya itu sama. Jadi dalam update. Jadi saya harus tahu duluan, nggak belum tentu. Jadi kalau Mbak Nia duluan, nanti Mbak Nia yang ngasih tahu. Kalau saya tahu duluan, Mbak Nia. Jadi kita saling berbagi ilmu di sana supaya update informasinya itu. Jadi saya rasa itu kriteria yang paling penting supaya kita nggak salah untuk mengarahkan warga. Iya, baik. Jadi harus humoris, kemudian harus penyabar sekali gitu ya. Iya, jadi humoris maksudnya yang sabar. Ya, sabar. Gitu. Iya. Kemudian kalau misal berbicara tentang kinerja tadi dengan dukungan-dukungan yang diberikan oleh kantor Dispenduk Capil, pastinya ada beberapa hambatan yang terjadi karena tidak dimungkiri kita juga tidak menginginkan hal itu terjadi, tapi ya pasti ada aja gitu ya hambatan-hambatan yang ada ketika bekerja. Kalau selama menjadi CRM di Dispenduk Capil, hambatan-hambatan seperti apa sih Mas yang terjadi gitu? Jadi mungkin salah satu hambatannya itu banyak warga itu yang komplain ke kita, teleponnya nggak diangkat. Jadi seolah-olah kita dijudge nggak mau angkat telepon seperti itu. Sebenarnya itu salah sebenarnya. Justru kita itu paling senang kalau dapat telepon, karena di situ akan dinilai kinerja kita. Kenapa nggak sampai terjawab teleponnya? Karena kita terbatas operatornya. Sedangkan yang kita tangani itu warga satu Surabaya, ada 3 juta kan warga Surabaya itu masuk. Jadi otomatis sedangkan mohon maaf ya untuk alat kita itu masih belum bisa membagi kalau semua operatornya sudah sibuk nanti nadanya jadi nada sibuk, nggak bisa sayangnya. Iya, jadi tetap nada tunggu. Tetap nada tunggu. Jadi kesannya ada yang dari alat telepon itu tetap nada tunggu. Nanti kalau ini sudah masuk baru dia masuk. Jadi jadi nggak ada nada sibuknya. Jadi contohnya Mbak Elsa telepon gitu ya. Nanti walaupun operatornya sedang penuh tetap nyambung. Iya. Nah, itu nanti maksudnya diharapkan begitu ada yang mati itu Mbak Elsa langsung bisa masuk kayak gitu. Sedangkan kita juga kan nggak bisa memprediksi orang itu berapa menit ngomongnya. Ada yang tipe orang yang to the point, ada juga yang ini harus dari latar belakangnya dulu ya kayak gitu. Jadi seolah-olah kita itu dijudge nggak mau angkat, padahal salah. Dan di call center, kontak centernya di Dispenduk Capil Surabaya ini pun kita ternyata semakin kesini itu banyak warga yang tahu dari luar kota. Nah akhirnya banyak yang masuk ke kita itu bukan cuma Surabaya, nggak hanya Surabaya, iya, jadi dari kota lain. Ya mohon maaf, ini kita hanya mendengar saya itu telepon kota ini gitu ya, itu enggak ada yang ngangkat. Makanya yang bisa ngangkat ini Surabaya. Saya tanyanya ke Surabaya aja kayak gitu. Lah itu dari kota lain. Belum lagi yang tanya SIM, tanya BPJS, komplain air, itu juga banyak. Bahkan tanya jasa pengiriman kurir itu juga tanya ke kita, paketnya kita. Jadi gimana ya? Jadi kita dengan jumlah terbatas itu, dengan jumlah telepon yang dari banyak latar belakang, baik dari warga Surabaya sendiri, dari warga luar kota, dari pelayanan SIM pajak juga tanya ke kita. Jadi dikira kita itu nggak ngangkat telepon, akhirnya dikira, padahal kita ya sudah standby untuk menyala telepon. Mungkin tips dari warga itu kalau menelpon jangan jam-jam sibuk. Jadi jam-jam 8 itu masih sepi malahan. Jadi malah kita menunggu teleponnya jam-jam 8. Iya, jam 9 ke atas sudah mulai ramai. Jam-jam sibuknya dari mulai jam 9. Jam 9 ke atas itu sudah mulai ramai. Gitu. Sampai jam berapa itu, Mbak? Sampai jam 4 sore. Iya. Jadi sehingga jam 4 tetap mengangkat teleponnya kalau ada yang masuk. Jam rehat juga tetap kok. Jam istirahat.
Iya. Jadi harus ada yang shift dan tetap jaga di standby. tempat. Baik, nah begitu Sobat Warga Loka dan Madu TV Nusantara. Jadi dari CRM Dispenduk Capil bukannya tidak mau mengangkat telepon, tapi mohon bersabar karena di Surabaya kalau nggak salah tadi ada 3 juta penduduk ya Pak? 3 juta lebih. Ya, 3 juta penduduk, bayangkan gitu ya. Jadi mohon bersabar kalau misalnya ada kepentingan yang penting sekali dan harus diselesaikan di hari itu juga, sekiranya bisa memperkirakan gitu ya, harus bersabar dan harus nelpon juga gitu, jangan menyerah seperti itu. Kemudian kalau misalnya berbicara terkait pelayanan, tadi kan sudah dijelaskan bahwa CRM ini menjawab di sosial media, kemudian memberikan solusi-solusi dari kasus-kasus atau permasalahan dari warga. Nah, jenis pelayanan apa sih Mbak dan Mas yang paling sering diajukan oleh warga seperti itu? Saat ini sih KTP ya. Iya, KTP. jadi tergantung momen kalau saya mikirnya. Untuk saat ini Iya, itu. iya nggak kayak fashion aja. Jadi sekarang Selalu berubah-ubah. iya, sekarang rambutnya modelnya gini, ngikut gini. Sama di CRM juga seperti itu. Iya. Jadi sekarang lagi booming. Contohnya ya, lagi booming pendaftaran anak masuk sekolah. Berarti lagi banyak-banyak yang ngurus akte kelahiran, banyak yang ngurus update kartu keluarga, banyak-banyak yang mengurus pindah. Nah, di situ apalagi kalau masalah pindah itu pasti butuh proses. Kadang warga nggak mau tahu. Saya telepon sekarang, saya ngurus sekarang, saya Harus jadi bisa. sekarang. Waduh, sedangkan yang diurusi nggak cuma 1 orang. Iya. Ya 3 juta orang ini juga butuh kependudukan juga. Jadi istimewanya Dispenduk Capil itu orang baru lahir itu pasti butuh Dispenduk Capil untuk apa? Ngurus akte kelahiran kayak gitu. Karena cuma Surabaya ya. Bisa dapat 1 paket kan? Iya. Akte, KK plus KIA. Iya. Jadi Cukup 1 dalam kali 1 waktu pendaftaran itu saja. langsung dapat 3 Ya, produk. jadi di pelayanan. Surabaya ada PAHE 1 sama PAHE 2. Jadi nggak cuma ayam ada PAHE-nya. di Surabaya ada PAHE 1, PAHE 2. PAHE 1 itu pengurusan akte kelahiran, akan dapat akta juga, KK juga, KIA juga. Kalau KIA-nya menyusul ambilnya di kelurahan. Kalau akte sama KK bisa di-download di akun mandirinya dia. Begitu juga sama ini akte kematian. Jadi PAHE 2 itu akte kematian. Jadi kalau ngurus akte kematian dapat akte plus KK juga. Oh iya. Mas Rosi tadi menyebutkan ada akta kematian. Nah, itu bedanya dengan surat kematian itu bedanya apa tuh, Mas? Itu yang orang juga salah persepsi ya. Oh, iya. Orang zaman dulu kalau sudah dapat surat keterangan kematian itu sudah selesai, padahal selesai. sudah cukup ya. Begitu seiringnya waktu, begitu diajukan, oh ini tetap butuh akte kematian, nah baru ngurus ke kita. Jadi surat keterangan kematian kalau zaman dulu itu yang dikeluarkan oleh kelurahan kalau nggak salah ya. Kelurahan. Ya, atau juga bisa kadang orang bilang surat ini saya sudah dapat surat kematian, itu beda-beda persepsi mereka. Ada yang dari rumah sakit mereka juga menyebutnya surat kematian. Jadi kita harus pandai-pandainya mengolah atau menggali informasi di situ. Apa sih yang dimaksud ini? Oh ternyata ini ya. Ternyata dia punyanya ini, berarti kekurang persyaratannya ini untuk mengurus akte kelahiran kayak gitu. Iya, baik. Kalau misal untuk akta kematian itu biasanya digunakan untuk apa saja, Mas? Banyak. Banyak. Untuk akte kematian. Jadi kalau orang sudah, mohon maaf, sudah meninggal, itu selama dia nggak diurus akte kematiannya, datanya nggak akan hilang di situ. Nah, kalau diurus untuk akte kematiannya, itu datanya itu akan hilang dari kartu keluarga. Nah, terus akan diganti sama akte kematian itu. Nah, akte kematian itu fungsinya banyak sekali. Yang sering digunakan sama orang itu biasanya untuk ahli waris kayak gitu. Jadi kita juga agak sensitif untuk pengurusan akte kelahiran, akte kematian. Itu siapa yang menguruskan? Ada jenjangnya. Beda sama akte kelahiran. Akte kelahiran kan orang tua bisa. Terus kalau akte kematian itu ada jenjangnya. Kalau ada pasangannya dulu. Kalau nggak ada semua baru anak kandung. Kalau anak kandung nggak ada, saudara kandung nggak ada, artinya dia sebatang kara, baru Pak RT-nya. Jadi ada jenjangnya kalau akte kematian itu. Dan itu ya agak sensitif kita kalau akte kematian. Jadi benar-benar kita mintai ada persyaratan kakak almarhum sama kakak pemohon. Jadi dua itu tujuannya itu apa kok sampai kakak pemohon, nggak cukup KTP aja, supaya kita tahu siapa sih yang pengurusan ini, nama orang tuanya sama apa enggak kayak gitu. Ternyata kompleks banget ya, Mas. Iya, Ya mungkin bisa dibuat episode baru lagi tentang peraktaan. Ya,
Selain dari salah paham masyarakat tentang akta kematian dan surat kematian, mungkin ada nggak sih beberapa hal lain yang biasanya warga ini salah paham dengan pelayanan kependudukan? Iya. Banyak sih. Banyak. Iya, ada salah satunya ini akta perkawinan. Akta perkawinan Iya. juga. Ada Jadi juga. sejak 2019 akhir itu kan kita nggak ada layanan tatap muka, aplikasi full untuk warga bisa akses online. Nah, karena warga bisa akses, warga juga tahu menu apa aja yang bisa digunakan di situ, menu apa aja yang muncul di situ. Nah, di situ muncul akta perkawinan. Nah, akta perkawinan itu mereka dikira, oh kalau saya sudah punya surat nikah KUA, saya ngurus akta perkawinan. Banyak yang seperti itu. Jadi mereka ngurus akta perkawinan dan itu ditolak, telepon marah-marah gitu. Nah, marah-marah, kenapa ditolak ini? Saya udah pengajuan belum gitu. Nah, kita di situ jelaskan. Jadi untuk akta perkawinan di Dispenduk Capil itu sama seperti surat nikah yang di KUA. Bedanya kalau surat nikah KUA itu untuk muslim, untuk yang Dispenduk Capil akta perkawinan itu non muslim. Ya, jadi bedanya di situ. Jadi kalau yang sudah muslim sudah punya KUA, ya nggak usah ngurus akta perkawinan. Iya, ya udah cukup yang dari KUA itu aja. Kalau ditolak ya wajar karena memang di kita itu hanya untuk non muslim aja. Ya, itu. Kalau untuk ngurus akta-akta tersebut harus datang langsung ke gedung Siola. Untuk akta perkawinan mudah, seperti yang saya sampaikan tadi, itu ada online warga kan, ya. Jadi daftar melalui online warga itu, terus menentukan tanggal pencatatannya itu kapan. Nah, di itu nanti bukti tanda terimanya diterima. Setelah bukti tanda terima, itu petugas verifikator mengecek ada masalah enggak ini, berkasnya lengkap enggak ini. Nah, setelah nggak ada masalah, akan muncul jadwal ini Zoom. Jadi pencatatan lewat online juga melalui Zoom. Jadwal Zoom sama kode Zoom-nya dikirim di situ. Nanti akan online bertiga, suami, istri, sama petugas dari Dispenduk Capil. Jadi nggak perlu rame-rame, cukup bertiga itu. Setelah Zoom sah, nggak lama aktenya terbit di situ, bisa di-download. Baik. Jadi pelayanannya tidak hanya online, tapi juga ada offline ya Mas ya. Dan online nih tadi. Iya, jadi kalau misalnya untuk pelayanan yang lain, tidak hanya untuk akta perkawinan saja, misalnya ada beberapa urusan lain yang harus diatur dan diselesaikan secara offline, bisa datang langsung ke gedung kelurahan. Bukan. Langsung ke kelurahan. Nah, itu juga sering salah paham nih. Paham juga ya. Jadi orang itu karena pusatnya Dispenduk itu di Siola, aku ngurus di Siola. Gitu. Taunya ke sini kan langsung selesai. Iya. Gitu, iya, enak. Jadi saya bypass saja, nggak usah melalui kelurahan, saya langsung ke Dispenduk biar langsung cepat. Nah, begitu datang di sini mereka kecewa karena tidak ada pelayanan, marah lagi. Dan sebenarnya dari awal itu, dari dulu itu sudah kita informasikan bahwa di Dispenduk Capil itu hanya ada loket informasi aja, bukan loket pelayanan, loket informasi aja. Jadi kalau sebenarnya dulu itu tidak ada malahan, dulu ada. Tapi karena sering banyaknya yang orang yang datang sini itu akhirnya ada loket informasi. Sebenarnya untuk pelayanan sendiri itu kita dekatkan di rumah warga. Di rumah warga. Ya, jadi di kelurahan kan paling dekat di rumah warga. Nggak cukup kelurahan, sekarang juga ada pelayanan kependudukan di Balai RW. Jadi benar-benar dekat sekali sama rumahnya warga. Jadi pelayanan di Balai RW, cukup di Balai RW. Nggak usah jauh-jauh datang ke Siola. Ya. Tapi kalau sudah datang ke Siola, ya udah ada loket informasi. Cuma menginformasikan aja. Mungkin dia syaratnya nanti apa aja nanti diinformasikan. Pengurusnya tetap di kelurahan, Balai RW, atau melalui online warga. Gitu. Baik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Pelayanan yang ada di Siola itu adalah pelayanan informasi. Untuk hal-hal detailnya bisa diurus di kecamatan maupun kelurahan masing-masing. Kemudian kalau misalnya dari warga Swarga Loka dan Madu TV Nusantara ketika ingin mengakses informasi gitu ya Mbak dan Mas, kalau misalnya untuk media informasi dari Dispenduk Capil itu ada apa aja sih? Kalau untuk media informasi saat ini ada Instagramnya Dispenduk Capil Surabaya sama Swarga Loka Sub. Kalau untuk takon Dukcapil itu juga Instagram dari Dukcapil. Cuman takon Dukcapil lebih fokus ke permasalahan. Kalau ada pertanyaan. Jadi kalau memang ada pertanyaan, kebanyakan DM-nya ke Dispenduk Capilnya, bukan ke takon Dukcapil. Jadi banyak yang telepon pun juga ngomong DM tidak ada yang balas, DM tidak ada yang buka. Kita tanya, ternyata DM-nya ke Dispenduk Capilnya.
Salah, yang benar memang kalau untuk komplainan atau permasalahan masuknya ke takon Dukcapil. Karena kalau di Spenduk Capil sama seperti Swarga Lokasup, hanya untuk media informasi Media saja. informasi saja. Jadi untuk warga itu kata memang salah DM ya. Jadi kita klasifikasikan sendiri-sendiri. Jadi kita punya Instagram itu di Spenduk Capil Surabaya Talkshow itu untuk menginformasikan mungkin ada pelayanan apa, ada pelayanan di sana. Cuma kalau butuh pertanyaannya di takonnya Takon. ini, iya. Jadi mungkin diharapkan pemirsa dari Swarga Loka dan Madu TV Nusantara ini setelah melihat ini bisa beralih nih. Iya. Kalau ingin tanya bisa aja ke IG-nya Takon ini. Iya, baik. Kemudian semoga Sobat Swarga Loka dan juga Madu TV Nusantara semoga bisa paham gitu ya Mas ya, Iya. bahwa ada 3 media informasi. Kalau misalnya untuk tanya-tanya tentang contoh-contoh kasus itu bisa langsung ke Takon Distrik Capil. Seperti itu ya Sobat Swarga Loka. Sepertinya sudah ada dari Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara yang sudah menghubungi kita. Langsung saja kita Oke, angkat. iya. Halo, ada yang bisa dibantu? Halo, ada yang mau saya tanyakan, tapi sebelumnya perkenalkan nama saya Riko. Jadi, Oh iya, Pak Riko. saya ingin membuat lahiran, tetapi anak saya sudah besar. Apakah itu akan dikenakan sanksi atau denda ya? Oh iya. Ya. Itu aja Pak Riko pertanyaannya. Ya, Oh ya, saya bantu jawab ya Pak Riko. Jadi untuk akte kelahiran itu memang batas waktunya itu 60 hari kerja. Di atas 60 hari kerja itu ada denda 100.000. Tapi Pak Riko nggak usah khawatir karena pada saat ini ada program pembebasan denda sampai akhir tahun. Jadi apabila Pak Riko mengurus sekarang itu nggak ada denda. Orang nyebutnya pemutihan lah istilahnya ya. Kalau kendaraannya ada pemutihan ini sama. Di kita juga ada pembebasan denda atau pemutihan itu sampai akhir tahun Pak. Jadi nggak ada denda Pak. Segera aja diurus Aman, Pak. Ya. Baik, Pak Riko, apakah sudah jelas jawaban dari Mas Rosi? oke, cukup Iya. membantu. Oke Pak Riko. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Riko. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nia dan Mas Sama-sama. dan Mas Iya. Rosi yang sudah menjawab pertanyaan. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sempat ditanyakan juga ketika saya bertemu dengan warga gitu ya. Ketika saya bertemu dengan warga, ada yang bertanya tentang saya pernah mencatatnya juga, izin saya bacakan. Jika ada pasangan suami istri yang menikah siri karena suaminya dalam keadaan proses perceraian secara dinas dan sebelumnya juga sudah membuat akta anak tetapi tanpa nama ayah, apakah bisa menambah nama ayahnya? Bisa. Bisa. Kalau untuk kasus seperti itu kan belum nikah secara tiakwin karaya. Iya. Kalau memang untuk non muslim itu bisa daftar ke kelurahan untuk program Kelurahan. dari Dispenduk sama pengadilan tadi lewat lontong balap. Lontong balap. Kalau non muslim. Tapi kalau untuk muslim bisa dibantu dengan programnya juga sama tapi namanya lontong kupang. Lontong Kupang. Jadi nanti bukan menerbitkan nama ayah ya, tapi kami menerbitkan catatan pinggir. catatan pinggir Iya. itu di Catatan mana pinggir nih? itu nanti kita setelah dapat program dari hasil dari lontong balap maupun lontong kupang, nanti yang kan sebelumnya anaknya sudah dapat akte, kan di situ cuma tertera nama ibu. Jadi nanti dari catatan pinggir tersebut sesuai dasar dari catatan pinggir tadi isinya nanti sesuai dengan dasar dari hasil pengadilan tadi diterbitkan atas nama ayahnya, tapi bukan terbit di aktenya, tapi di catatan pinggir. Jadi untuk kedepannya jika ada keperluan akte, melampirkan akte yang ingin menyebutkan nama bapaknya, jadi yang bersangkutan nanti harus melampirkan akte plus catatan pinggir tersebut. Jadi tidak bisa menambahkan di aktenya, tapi dapatnya catatan pinggir tersebut untuk nama ayah tetap ada. Tadi itu Tetap diakui kok, karena Ya. memang sudah ada Baik. proses dari pengadilan tadi. Iya, mungkin yang dimaksud maknanya akte pengesahan anak Pengesahan kayak gitu. anak. Ya, Pengesahan anak. jadi nanti ada akte pengesahan anak yang nanti digunakan dasar juga untuk merubah di kartu keluarganya. Jadi nama kartu keluarga di orang tua kalau ayah itu ada nama ayahnya. Ya, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait kalau misal saya melihat di media sosial
dari Swarga Loka, kemudian di Spenduk Capil, ada yang sedang digaung-gaungkan itu adalah IKD. Oh, IKD ya. Itu mungkin dari Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara mungkin bisa dijelaskan gitu Mbak dan Mas, terkait apa saja sih kegunaannya, kemudian kalau misalnya ketika kita sedang berpergian apakah bisa digunakan juga gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Jadi IKD itu identitas kependudukan digital. Jadi seperti KTP digital lah istilahnya ya, paling gampangnya. Nah, itu dapatnya fisik enggak, dapatnya tetap ya digital di handphone. sesuai Jadi namanya. Sesuai namanya digital di handphone. Jadi cara pengurusannya itu cukup mudah. Itu bisa melalui kelurahan atau kita juga ada keliling di mall-mall. Di situ nanti kalau ada pelayanan di mall, kebetulan Bapak Ibu lihat ada petugas Dispenduk Surabaya yang buka pelayanan di situ, daftar aja di sana gratis, tidak ada biaya. Nanti tinggal mengisi data, lalu scan barcode, udah selesai. Nanti bisa punya untuk KTP digitalnya. Nah, kalau saya satu handphone buat satu keluarga bisa, enggak bisa. Nggak Jadi bisa. satu handphone keluarga untuk satu orang satu. Nah, kalaupun ganti handphone nanti tinggal di loginkan aja di perangkat yang baru, nanti ada pilihannya untuk ganti perangkat di situ, nanti pindah. Iya. Kalau handphonenya hilang bagaimana? Kalau handphonenya hilang kayak tadi ganti perangkat atau minta dihapus juga bisa di kita. Nah, di sana nanti itu fungsinya sama seperti KTP karena kita sudah ada Permendagrinya, jadi sudah sah, dan kita juga sudah melakukan sosialisasi di bank-bank, sekolah atau di tempat-tempat instansi penyelenggara di situ. Bahkan kita juga buka pelayanan perekaman IKD di Bank Indonesia. Ya langsung pusatnya sendiri ya. Jadi di bank-bank bawahnya kita harapkan juga bisa digunakan juga di sana, fungsinya sama seperti KTP. Jadi cuma bedanya fisiknya aja. Kalau fisiknya itu punya belangko, kalau yang KTP digital hanya di handphone. Di handphone, iya. Baik, Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara, artinya IKD ini sangat memudahkan warga karena kita tidak perlu takut KTP patah, KTP kehujanan atau KTP hilang gitu ya. Dan langsung dapat hari itu juga. Loh, sangat mudah. Jadi buat Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara yang belum aktivasi IKD, segera aktivasi IKD di momen-momen ada aktivasi IKD dimanapun. Di mall, Di mall juga ada. Silakan ditunggu saja untuk aktivasi IKD. Tadi saya sedikit tambahkan. Siap. Untuk IKD sendiri itu harus sudah melakukan perekaman EKTP. Sudah melakukan perekaman. Iya, jadi kalau saya baru usia 17 belum rekaman mau punya nggak bisa, harus rekam dulu. Ataupun kalau orang yang belum rekam mau punya EKT nggak bisa, harus rekam dulu ya. Jadi setelah rekam nanti baru bisa pengajuan untuk IKD-nya itu. Ya, baik-baik. Terima kasih Mas Rosi dan Mbak Nia. Karena tidak terasa waktu sudah berjalan begitu cepat, kita sudah menuju sesi akhir diskusi ini. Mungkin dari Mbak Nia dan Mas Rosi bisa memberikan pesan-pesan kepada warga. Mungkin silakan. Jadi untuk pemirsa di rumah dari Swarga Loka atau Madu TV Nusantara, saya harapkan untuk Sobat Capil ini kalau ingin mengurus kependudukan, kalau bisa jangan mendadak. Contohnya yang saya sebelumnya sampaikan, kalau mau masuk sekolah jauh-jauh hari, oh ya ini anak saya ini mau masuk sekolah berarti butuh akta kelahiran, butuh KK, ya udah diurus jauh-jauh hari. Jangan ngurus sekarang terus minta jadi sekarang. Karena apa? Karena permohonan itu yang masuk satu hari itu untuk akta kelahiran bisa 300 lebih. Bahkan untuk momen-momen tertentu seperti tahun 2021 awal mula ada pemutihan, itu satu hari kita sampai ada 1.500 permohonan satu hari. Dan mohon maaf, kita kalau flashback ke zamannya COVID ya, waktu kita kena COVID varian Delta, itu waktu tinggi-tingginya itu bulan Agustus, itu satu hari itu untuk akta kematian bisa sampai 500. Nah kayak gitu. Dan untuk yang sering terjadi pendaftaran sekolah itu juga pengurusan pindah, itu juga agak banyak itu yang mengurus pindah. Nah, kalau mengurus pada hari-hari injury time istilahnya ya, mau langsung hari itu juga itu agak sulit. Karena apa? Karena antriannya juga banyak yang juga mau pengurusan. Jadi saya harapkan untuk pemirsa di rumah itu untuk dokumennya itu disiapkan jauh-jauh hari. Jadi kalau mau mengurus update kartu keluarga, ngurus akta kelahiran, ngurus akta kematian, diharapkan jauh-jauh hari karena proses kita itu paling lama memang 7 hari kerja. Jadi
kalau nggak ada masalah kita bisa lebih cepat, bisa 2 atau 3 hari. Namun kalau ingin jadi hari itu juga, itu butuh waktu juga kita untuk verifikasi, cek berkas, dan belum lagi antrian-antrian yang sebelumnya. Kasihan juga kalau antrian-antrian sebelumnya kita selat mendahulukan orang lain kayak gitu, kasihan juga, mereka udah antri kan. Jadi saya harapkan untuk warga di rumah kalau mau foto apapun itu diharapkan ngurusnya lebih baik jauh-jauh hari. Ya enak jauh-jauh hari juga kalau ada denda nggak kena denda kayak gitu. Iya. Mungkin kalau dari Mbak Nia, pesan-pesan kepada warga. Pesan-pesannya sama sih seperti yang dijelaskan Mas Rosi, karena memang bukan cuma Surabaya sih, mungkin daerah lain juga sama. Sukanya ndadak kalau ngurus, kalau bahasa Jawanya kan gitu ya. Suka ndadak dan maunya sekarang ngurus, ya sekarang selesai. Kalau bisa memang lebih jauh-jauh hari aja dipersiapkan sesuai dengan kebutuhannya, biar tidak mendadak seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Nia. Jadi, oke Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara, artinya ketika memang kalian sedang ada kepentingan dan kebutuhan terkait administrasi kependudukan, segera untuk diurus, bisa saja hari ini, kalau bukan hari ini kapan lagi. Baik, sekian sesi diskusi dan bincang-bincang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Rosi dan Mbak Nia bisa bermanfaat untuk warga semuanya. Terima kasih sudah menonton hingga sesi akhir, dan sampai jumpa di episode Sedap seputar dialog administrasi kependudukan di episode selanjutnya. Sampai jumpa.